Ketika kami rekoleksi di Dekenat Adonara yang terakhir, Romo Sam datang, dia sampaikan ke saya, adik bisa bantu kami pasca ini di Kihama ke tidak? Lalu saya bilang, saya kompromi dengan saya punya pastor paroki dulu. Lalu kemudian hari berikutnya saya bilang, Tata Romo, saya punya pastor paroki mau. Lalu saya bilang, beri saya di stasi terdekat dengan paroki Bukono supaya saya pulang pergi lancar. Lalu dia bilang, oh, kalau gitu engkau di Honiama. Sudah, sejak saat itu dalam pikiran saya akan rayakan Paskah di Honiama. Beberapa hari yang lalu sebelum Minggu Palma, Romo Sam kirim jadwal misa selama Pekan Suci. Tertulis di situ Galilea, Tabor, Yerusalem dan semacamnya. Karena ini apa lagi? Lalu saya Adi, karena Adi punya teman angkatan, saya Adi maksud apa? Adi bilang Galilea itu Tabor, Galilea itu Honiama, Tabor itu Sandusi, Yerusalem itu mereka di bawah. Tadi dia yang ingatkan saya Galilea itu Honiama. Dan ketika Kamis Putih yang lalu saya datang ke sini, saya buat status begini, malam Kamis Putih di Galilea. Semua orang langsung bilang, Romo sudah di Galilea kan? Dan saya tidak jawab. Saya buat status malam Kamis Putih di Galilea. Hanya singkat itu, dan banyak yang kenal saya, Romo sudah di Galilea. Saya tidak balas, diam-diam saja. Baik Bapak-Bapak, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan yang bangkit. Selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Di Kihama memang ada Galilea, tapi kalau kita lihat di kitab suci, Galilea itu adalah bagian utara Palestina. Coba kita lihat, dengar sama-sama. Galilea itu bagian utara Palestina. Salah satu wilayahnya adalah Nazaret, yang menjadi kota tempat tinggal Yesus. Galilea juga tempat pertama Yesus memulai karya pewartaannya, karena dia tinggal di situ. Dia mulai karya perutusannya di Galilea. Penduduk Galilea itu campuran orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Lalu di Galilea juga ada danau Genesaret. Kalau kita mengerti Galilea dalam konteks ini, seperti yang saya sebutkan tadi, Galilea dan Kihama itu kita coret jauh-jauh. Tidak ada danau Genesaret di sini. Tidak ada orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Kita coret jauh-jauh. Kalau kita mengerti Galilea seperti seperti kata kitab suci tadi. Namun bila kita mengerti Galilea dalam konteks bacaan suci hari ini, aku mendahului kamu ke Galilea. Kalau kita mengerti dalam konteks itu, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Maka Galilea yang di Kihama itu bisa masuk dalam perhitungan. Kenapa? Kalau kita mengerti Galilea sebagai ketika Tuhan bilang, aku mendahului kamu ke Galilea, maka Galilea yang ini masuk dalam perhitungan. Percaya atau tidak? Kalau Galilea yang kita suci tadi, yang danau Genesaret itu, memang kita coret, buang jauh yang kita lihat ini. Galilea dalam konteks bacaan suci hari ini dan peristiwa malam hari ini adalah Galilea tentang Tuhan yang mendahului, Tuhan yang menyertai. Itu yang mesti kita pegang. Galilea tentang Tuhan yang mendahului, Tuhan yang menyertai. Kita pernah dengar jargonnya, biasa kita buat tulis di baju pakaian kita, lebo panah molo kami dore. Dialeknya agak beda, kan saya bukan orang. Lebo panah molo kami dore. Galilea itu simbol lebo. Galilea itu simbol lebo-lebonya Yesus. Dan Tuhan bilang, aku mendahului kamu
ada di Lewo. Maka kita bisa mengerti Lewo Pana Molo Kame Dore menjadi Tuhan Pana Molo Kame Dore, bukan Tuhan yang ikut kita. Galilea itu Lewo, dan Tuhan bilang tadi, aku mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat aku. Dan Galilea itu Lewo. Jadi di Lewo kita lihat Tuhan. Dan sampai di Lewo tanah kita ini Tuhan tidak ada, kita lihat yang lain semua. Bila kita mengerti Galilea adalah tentang Allah yang mendahului, Allah yang menyertai, maka di sini, di tempat ini benar adanya kalau kita sebut sebagai Galilea. Karena di sini, di tempat ini, Tuhan juga mendahului kita, Tuhan juga menyertai kita. Kalau Tuhan tidak mendahului kita, kalau Tuhan tidak menyertai leluhur kita, orang mungkin tidak kenal Honi Haman. Honi Haman juga tidak mungkin ada di sini. Karena kita percaya Tuhan lebih mendahului, menyertai, menuntun leluhur kita buat diri bangun leluhur tanah di sini, termasuk di Olimpia Gunung dan Budi. Itu karena Tuhan lebih dulu ke situ. Karena Tuhan mendahului, karena Tuhan menyertai, maka Honi Haman dan daerah di sekitar sini ada di sini, di tempat ini, seperti yang kita kenal sekarang ini. Kalau Tuhan tidak mendahului, maka ini hutan belukar Tuhan. Saya yakin sekali. Kalau Tuhan tidak mendahului, Tuhan tidak lebih dahulu menyertai. Paskah yang kita rayakan pada malam hari ini, tema besarnya adalah tentang Tuhan yang mendahului, tentang Tuhan yang menyertai kita sejak dunia diciptakan, terutama ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan selalu dengan caranya yang tak terduga mendahului kita, menyertai kita. Maka Tuhan Yesus punya nama itu Immanuel, Allah menyertai. Dia mau tunjukkan kepada kita, sejak dunia diciptakan, Dia selalu mendahului kita, menyertai kita. Allah tidak pernah membiarkan kita umatnya berjalan sendirian di dunia ini. Ingat tadi, Yesus punya nama itu Immanuel, Allah menyertai. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan pada malam hari ini adalah bukti paling nyata bagaimana Allah tetap mendahului kita, Allah tetap menyertai kita. Allah yang mendahului, Allah yang menyertai ini melampaui segala hal di dunia ini. Melampaui segala hal di dunia ini. Dia ada di atas segala-galanya. Allah yang mendahului, Allah yang menyertai. Dia ada di atas segala-galanya, sehingga ketika Yesus mengalahkan maut, menang atas maut, Yesus mau tunjukkan maut juga tidak bisa pisahkan, tidak bisa batasi Tuhan yang mau menyertai kita. Mau bisa bayangkan ya? Maut, sengsara, penderitaan, wafat Yesus itu juga tidak bisa batasi Tuhan Allah yang mau menyertai kita, Tuhan Allah yang mau mendahului kita. Yesus mau menunjukkan maut sekalipun tidak bisa membatasi, tidak bisa menghalangi Allah yang mau mendahului kita, Allah yang mau menyertai kita. Kalau maut sudah tidak bisa batasi lagi, apalagi yang mau batasi Tuhan punya kehendak untuk menyertai? Tidak ada, tidak ada. Yang paling manusia takut itu maut, tapi Tuhan tunjukkan bahwa maut itu tidak bisa batasi, Dia punya penyertaan. Dia punya penyertaan. Maut saja tidak bisa batasi. Kalau Tuhan kita seperti ini, kalau Tuhan yang kita percaya seperti ini, apa yang mesti kita takuti? Apa yang mesti kita khawatirkan? Kalau maut saja tidak bisa batasi, Tuhan punya kehendak untuk menyertai kita. Apa yang mesti kita takuti? Apa yang mesti kita khawatirkan? Dan ini ada satu cerita di Bukona, ada satu ketua demonstrasi, saya sebut nama, ini kisah nyata. Ada satu pastor sebelum saya pastorkan, ketua demonstrasi itu cerita ke saya ini, Romo namanya Romo Edi, sekarang
dan bersebelah. Nah, waktu bonceng demonstrasi ini di belakang mereka ikut setapak dari Lamala ke bawah ke Kukona. Mereka ikut setapak kan jalan ramai. Jadi Bapak Dewan itu duduk di belakang, gendong keyboardnya, organ. Lalu Romo di depan bawa motor. Romo bawa ngebut sekali sehingga keyboard itu kiri kanan kena tanaman yang ada di pinggir jalan. Lalu Bapak Dewan bilang, Romo pelan-pelan sedikit. Ini lama-lama kita tidak sampai di atas. Lalu Romo jawab, jangan takut Bapak, ini jalan Tuhan. Sejak itu Bapak Dewan biasa ajak saya mancing ke laut biar gelombang besar. Saya takut, tapi dia bilang, Romo ini jalan Tuhan. Dia balas. Lalu dia cerita seperti itu. Saking saya terus mancing, Romo Sam itu pernah ganggu saya urus ikan terus, tidak urus umat. Lalu saya bilang ini, kata Romo, saya tinggal di daerah pantai. Tapi saya ikut umat situasi di sini. Saya ikut mereka mancing. Kalau tata mereka tinggal di gunung, di hutan, pergi ke hutan terus. Dia langsung balas apa? Madot. Kalau kami di sana ke pantai terus. Dari sedang tata mereka di Jaman ke gunung terus. Paling-paling naik pohon. Kalau kami pergi mancing. Saya gara-gara di Romsam, Romsam bilang madot. Tapi yang saya mau katakan tadi, apa yang Bapak Dewan sampaikan, jalan Tuhan, karena dia percaya Tuhan mendahului, Tuhan menyertai. Maka Bapak Mama, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan yang bangkit, mari kita merayakan Paskah dengan iman yang teguh dan kepercayaan yang mantap bahwa Tuhan selalu mendahului kita, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu mendahului kita, Tuhan selalu menyertai kita. Selamat merayakan Paskah Tuhan